Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Prof Paiman Raharjo sepertinya sudah jengkel, kesel, marah kepada Bitor dan juga Roy Suryo. Sampai-sampai Prof Paiman mengatakan, saya akan segera memenjarakan mereka. Kalau Pak Jokowi dan juga projo-projo lainnya lambat memasukkan ke BUI, saya akan segera memasukkan mereka ke BUI. Waduh, ini tegas banget pernyataan Prof Paiman, teman-teman. Dan lagi nih ya, Prof Paiman memang sudah jengkel, kesel, dan marah kepada Roy Suryo CS dan juga Bitor karena diduga mereka sudah mencemarkan nama baik Prof Paiman dan juga diduga memeras Prof Paiman. Karena kan Bitor ini meminta duit buat kegiatan katanya, teman-teman. Tapi ya Prof Paiman tidak pernah melihat kegiatannya. Apakah uang yang dikirimkan Prof Paiman ke Bitor ini untuk biaya operasional Roy Suryo CS? Karena mungkin bohirnya sudah tidak menggelontorkan uang lagi. Karena misi mereka gagal. Mereka akan segera masuk BUI. Jadi bohirnya cepat-cepat kabur nih, menghilang. Makanya kucuran dananya nggak turun lagi. Nah, apakah seperti itu, teman-teman? Nah, ini yang saya curigai nih. Makanya Bitor mungkin ditunjuk oleh Roy Suryo CS untuk mencari uang-uang operasional nih. Aduh, sampai minta duit sama Prof Paiman ya kan. Aduh, memalukan sekali Anda Bitor. Dan lagi nih teman-teman, Ahmad Kojinudin lagi-lagi kena semprot ketika tampil di TV. Kojinudin yang cuma bisa teriak-teriak, yang cuma bisa ngamuk-ngamuk, diberikan pukulan telak oleh salah satu ketua relawan dari Pak Jokowi. Dan sampai-sampai dia sedikit mengeluarkan jurus andalannya, teman-teman. Seolah-olah menjadi korban, seolah-olah menjadi orang paling tersakiti, terzolimi. Ya pokoknya nanti kita lihatlah seperti apa gestur dan juga mimik wajah dari Kojinudin. Karena ada juga video dari mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, yang menyatakan bahwa kalau nggak salah kata dia, kemungkinan besar 2-3 hari ke depan akan diumumkan tersangka oleh Polda Metro. Waduh. Kalau 2-3 hari sih berarti kalau nggak Senin, Selasa gitu ya kan. Karena minggu ini teman-teman, para pelapor itu diperiksa oleh Polda Metro dalam hal penyidikan. Kemarin Waketum Jokowi Mania diperiksa dan juga para pelapor lainnya. Dan semoga ya segera memasuki babak baru nih kasus ijazah Pak Jokowi. Dan ini babak yang paling kita tunggu-tunggu, pengumuman nama-nama tersangka. Sampai-sampai nih ya, Pak Susno menertawai Roy Suryo CS. Ada apa ya? Kenapa ya mereka ditertawai? Nah, untuk menjawab itu, mari sama-sama kita simak videonya berikut ini. Saya harus memenjarakan mereka. Kalau Pak Jokowi lambat memenjarakan mereka, saya harus lebih cepat memenjarakan mereka. Karena di samping orang-orang itu kami mendukung saya, ya menghina Pak Jokowi, ya juga ada pemerasan kepada saya. Mereka itu bolak-balik. Pertama dia bilang dicetak saya ya, bilang saya 2017 masih di sana. Padahal udah saya sampaikan, saya itu memang dulu karena untuk biaya kuliah saya pernah usaha pengetikan, pengetikan sama fotokopi, nggak pernah itu zaman itu ya. Kemudian saya halal bihalal itu jauh sebelum ada isu ijazah Pak Jokowi dicetak di Pramuka itu baru bulan Juni. Sedangkan acara kita tanggal 1 Mei 2025. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi kalau ditanya bagaimana seberapa besar kerugian, sangat besar. Karena di samping mental, kemudian kerugian, kemudian juga kita harus menjawab sana sini, mengklarifikasi dan sebagainya. Jadi kita jadi nggak tenang. Tapi ada video yang Pak Prof sudah damai sama Bitor. Ya, itulah. Saya kan difasilitasi oleh teman saya dan juga temannya Bitor namanya Ian Iskandar. Orang lulusan sama-sama orang Palembang. Kan saya juga istri saya orang Palembang, ya kan? Nah, karena punya niat baik, ya sudah saya undang makan, ya kan? Nah, kemudian dia pun minta bantuan, katanya mau bikin acara. Tapi kenyataannya juga tidak ada acara itu, ya kan? Nah, minta 20 juta. Ya kan, tak kasih 15 juta. Oh, itu pasca pertemuan itu? Ya, pertemuan itu. Jadi belum selesai makan juga. Pertemuan itu kan mulai jam 1. Nah, itu kan yang tak transfer jam 2 ya, jam 2-an. Nah, artinya pertemuan dengan Pak Bambang Suryadi Bitor itu kan sebenarnya intinya kan minta maaf. Dan dia sudah bilang, saya tidak akan
ini lagi muncul-muncul lagi di media. Karena saya ngasih 15 juta dianggap kurang, dia bilang di pertemuan itu kurang gitu kan. Nah, maka besoknya tanggal 9 itu kan pertemuannya tanggal 8 tuh. Nah, tanggal 9 dia bikin statement bahwa 1000% yang mencetak ijazah Jokowi di kiosnya Pak Iman. Nah, itu yang saya jadi, wah ini nggak bisa dibiarin nih orang munafik seperti ini. Nah, ini kalau kebetulan Pak Jokowi kan nggak melaporkan Bambang Vitor, kan kayak yang lain kan sebentar lagi pasti tersangka, ya kan? Nah, saya ingin memenjarakan si Bambang Suryadi karena ini orang juga sudah berkali-kali masuk penjara. Residipis. Dan ini memang sudah nggak beres, nah. Wow, tadi bentar teman-teman, tadi Vitor minta 20 juta katanya buat kegiatan, tapi kegiatannya nggak ada. Dan hanya dikasih 15 juta oleh Prof. Paiman. Saya curiganya nih ya, saya curiga doang nih. Itu 20 juta atau 15 juta yang dikirim Prof. Paiman ini sebenarnya buat operasional mereka gitu dalam mengusut ijazah Pak Jokowi. Karena kan ya boleh dong kita berspekulasi. Mereka kan kesana kemari nih, ke Jogja lah, kemana lah, jalan-jalan lah, mencari jejak-jejak bukti-bukti tentang Pak Jokowi lah. Itu kan butuh uang teman-teman, butuh biaya. Nah mungkin itulah Vitor yang meminta kepada Prof. Paiman ya kan buat operasional mereka mencari bukti ijazah karena mungkin bohirnya sudah nggak menggelontorkan dana nih sama mereka nih karena misinya gagal teman-teman. Nah setelah ini kita akan melihat bagaimana kuasa hukum dari siapa Rolls-Royce CS yakni Kozinudin disemprot habis-habisan teman-teman. Ya saya menganggap ini kayak pengacara dia ini asal ngomong aja. Asal ngomong. Asal nyeplak. Asal nyeplak. Yang penting yang gua lawan ini adalah presiden. Yang penting yang gua lawan ini adalah Pak Jokowi. Jadi mereka ini cari panggung semua. Ya. Kayak siapa tuh yang orang Medan tuh siapa sih? Rismon. Ngadu lagi ke Jogja. Ini ketahuan cari panggung. Udah jelas lah kalau ingin menunjukkan ijazah apa aslinya ya ke pengadilan. Anda sebagai pengacara dorong tuh teman-temannya. Udah ke pengadilan aja. Nanti di pengadilan yang membuktikan ini asli atau tidak. Ya. Jadi jangan ngecap. Wah, ini palsu dari mana? Apa udah lihat ijazahnya Pak Jokowi? Saudara juga sudah melihat? Saya juga belum lihat. Nah, kalau gitu sama posisinya, tidak perlu mempertanyakan saya. Ya posisinya sama, tapi ada urusan ditunjukkan dengan kalian. Nggak ada urusan juga bahwa pengadilan harus menunjukkan. Tidak memberi pembelajaran kepada masyarakat. Ini kan soal remeh-temeh nih. Ya kan masyarakat dijejalkan yang gini-ginian. Kasihan dong. Betul. Pak Jokowi itu udah sabar ya. Dia itu negarawan, orang yang kita hormati. Ya. Silakan Roy keluar sekarang. Silakan apa? Entar lagi juga masuk penjara. Kalau ini sudah prejudice ini. Iya. Prejudice. Saya yakin yakinnya. Anda tidak menghormati asas praduga tak bersalah terhadap klien saya. Asas praduga tak bersalah, klien lu aja nggak menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah kok. Dia langsung menyatakan ijazah Jokowi palsu kok. Kok klien Anda yang mau dihormati? Hah? Orang klien aja tidak menghormati orang lain. Kozinudin. Ngomong tuh yang bener-bener aja Kozinudin. Aduh, orang ini ya, pengacara ini ya. Cuma bisa keluar-keluar, cuma bisa marah-marah, cuma bisa teriak. Nah, inilah pengacara sekaliber ini ya. Nggak bisa diharapkan teman-teman. Nggak ada gunanya juga mereka ini. Rai Surya. Ijazah Pak Jokowi kok bilang nggak asli. Tiba ijazahmu sama ijazah senior-seniormu kok bilang bukan asli lagi. Asli betul. Terus kamu harus percaya asli gitu. Betul. Saya Dr. Tifa sudah mengumpulkan lebih dari 5 dan mungkin 10 kurang dikit ya bukti berupa ijazah asli betul dari Universitas Gadjah Mada ya mahasiswa angkatan 78, 79, 80 yang semuanya adalah lulus di tahun 85. Itu ijazah asli UGM itu. Saya benar-benar sekarang bangga terhadap UGM, Mas. Kenapa? Ijazah UGM bahkan di tahun 85 itu mirip dengan ijazah saya yang tahun 91. Ini kopi dari ijazah saya tahun 91. Apalah gunanya Pak Roy Suryo ini ngumpulin ijazah katanya. Bangga kali dia. Saya dan Dr. Tifa sudah ngumpulin ijazah 10 kurang dikit gitu. 10 kurang dikit. 10 kurang dikit itu maksudnya berapa? 7, 8 atau 9,5? 9,5 ya kan.
Terus kau klaim ijazah yang kau kumpulin punya seniormu katanya itu asli betul. Asli betul. Emang ada yang asli doang atau asli cap kaki 3 cap badan ada? Terus kan itu kan sama yang mengeluarkan sama-sama UGM. Betul. Kau bilang kan ijazah yang kau kumpulin tuh dari UGM. Ijazah Pak Jokowi juga bahkan UGM udah bilang Pak Jokowi pernah berkuliah dan itu asli. Berarti kan sama. Tidak ada pembandingnya, sama. Jadi apalah gunanya Pak Roy Suryo ngumpul-ngumpulin ijazah itu, sudah telepon sana sini capek-capek, izin kasu Kanda, Abang Da, respect. Minta dulu ijazah ya kan, minta dulu, bantu lagi dulu, ini lagi berjuang. Tapi saya tidak membayangkan teman-teman ya, ketika di pengadilan nanti Roy Suryo kan sudah mengumpulkan 8-9 ijazah gitu ya kan. Dan ketika pengadilan meminta ijazah Pak Jokowi untuk ditunjukkan, kemudian Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya dan Roy Suryo lihat sama dengan ijazah yang lain. Waduh, tamat riwayat kau Roy, tamat riwayat kau. Step jantung langsung di situ Roy kan. Ya kan, terus sudah kekumpul 10 kurang dikit kayak katamu itu Bang Roy. Ya kan, ternyata yang penerbitnya sama. Kecuali UGM sendiri yang bilang Pak Jokowi tidak pernah berkuliah di sana. Betul. Dan tidak pernah UGM menerbitkan atau mengeluarkan ijazah Pak Jokowi. Nah, itu baru tanda tanya. Barulah ada gunanya membanding-bandingkan itu antara ijazah yang dikumpulkan sama Bang Roy Suryo tadi, ya kan, yang katanya 10 kurang dikit itu, ya, yang asli dikit. Betul itu, yang dikeluarkan UGM, sama yang diaku-akuin punya diterbitkan UGM. Nah gitu loh, itu baru ada gunanya. Lah kalau ini kan sama-sama dengan UGM. Betul. Apa gunanya Roy Martin? Salah. Roy Martin mah. Roy Suryo. Ini kan Roy Suryo kritis. Aduh. Cara soal kontroversi ijazah, saya pinjam misalnya Bang Don, ya kan, asli atau palsu nanti pengadilan dong. Pengadilan ya kan, ijazah itu identik di Bareskrim, clear. Sementara di Polda ada unsur pidana, tapi kasus pencemaran nama baik. Clear ya? Dua kasus berbeda. Nah, tadi Anda menyebutkan Roy Suryo kan statement dia ahli dalam kasus yang di Polda maupun yang berada di Bareskrim. Karena dia kan bukan pelapor kato. Ya dia. Iya. Nah, tapi dia kan terlapor. Dia terlapor untuk di sini. Untuk Polda. Mengapa terlapor? Karena dikatakan Pak Roy Suryo ini kemana-mana menceritakan tentang objeknya Pak Jokowi. Ya, pencemaran nama baik. Mau Pak Jokowi jasa palsu dan sebagainya. Yang dicemarkan ini merasa ya tercemar gitu. Padahal ijazah saya asli kok dikatakan palsu gitu. Sehingga saya laporkan. Tapi Pak Roy Suryo berlindungnya, saya kan bukan pelapor kan, saya ahli. Tapi ahli berceritakan kemana-mana. Ahli omon-omon. Kan kemudian orang selalu mengatakan ada fitnah, ada pencemaran nama baik. Apa sebetulnya bedanya dua itu? Ya ini kan sebenarnya beda-beda tipis. Beda tipis, tapi berbeda sekali gitu. Kenapa? Kalau misalnya fitnah, sesuatu yang tidak dikatakan iya. Misalnya, saya kan dikatakan ganteng sekali gitu kan. Padahal saya nggak ganteng kan. Ganteng. Atau saya dikatakan melakukan suatu perbuatan melawan hukum, padahal saya tidak. Nah itu namanya fitnah. Dan mencemarkan nama baik. Nah kalau fitnah itu berbohong. Menuduh sesuatu yang bertentangan tidak dia lakukan. Iya. Cuma ini kan Jenderal, dari statement Polda ini kan sudah masuk penyidikan. Akan ada tersangka. Ini proyeksi pasti atau tadi Anda katakan bisa ada tapi kemudian batal atau gimana nih? Harus ada dong. Harus sudah penyidikan. Kenapa? Menurut polisi. Hanya belum diumumkan saja ya. Karena dia udah berani mengatakan ini tindak pidana. Dalam penyidikan ini dengan penyelidikan setelah menemukan 2 alat bukti minimal yang menjadi penyidikan. Setelah penyidikan ini kan untuk menentukan siapa pelakunya. Siapa tersangka? Nah, siapa pelakunya ini mungkin 2-3 hari lagi A, B, C sebagai tersangka. Yakin ya Pak 2-3 hari lagi? Ya misal harus itu. Kalau tidak nanti orang bertanya-tanya, berani meningkatkan penyidikan kok gak ada tersangka. Yang disidik siapa? Karena ada perbuatan kok tak ada orangnya. Tidak mungkin pelakunya hantu kan? Hantu blau ya kan? Umumkan dulu tersangka kemudian dicari, enggak ya? Boleh. Oke. Iya. Kalau kita melihat perkembangan sekali lagi,
banyak yang mengamati ke arah mana begitu. Kalau jenderal melihat, ini kan cerita, kita tahu gelar perkara, cerita itu sebelumnya. Sebagai Bareskrim, seperti apa sih sebetulnya gelar perkara? Karena itu kan tidak dibuka di depan umum. Seperti apa? Ini agak hal yang baru ya. Apa hal yang baru, walaupun sering dilakukan. Sebenarnya pada tingkat penyelidikan itu nggak perlu ngundang siapa-siapa. Karena penyelidikan itu semuanya tertutup. Namanya nyelidiki. Nah, bisa bilang saya nyelidiki Padon. Saya selidiki ya. Masa bilang hilang. Kemana Padon hari ini? Saya selidiki. Saya mau ke restoran Padang. Ikut deh. Jadi penyelidikan itu sudah tertutup. Nah, suatu hal yang baru juga, apakah ini akan diterapkan di dalam hukum acara pidana yang baru apa tidak? Kok penyelidikan ada penghentian? Penyelidikan itu di dalam hukum acara kita tidak ada penghentian. Harus jalan terus. Jalan terus. Nah, sekarang kan ada penghentian penyelidikan. Dasar apa buatnya? Surat edaran Kapolri tahun 2018, bukan UHAP. Kalau surat edaran harusnya lebih lemah dong. Ya, masa Kapolri ngatur UHAP? Penyelidikan itu tidak ada penghentian. Kenapa? Selama itu dilaporkan, sudah, kalau ada cukup bukti, tingkatkan jadi penyidikan. Tidak cukup bukti, biar aja dia terbuka. Siapa terus? Nah, sekarang kalau ada penghentian ini, bagaimana kalau ditemukan ada bukti baru? Mau buka, cara bukanya gimana? Orang nggak boleh ditutup kan? Nggak boleh tutup. Belum ada petunjuk, belum ada format membuka penyelidikan. Nah, kalau kita tidak setuju dengan penghentian penyelidikan, bisa pra-peradilan apa tidak. Tapi kalau penghentian penyidikan, tidak setuju, bisa pra-peradilan. Nah, kalau tidak setuju dengan penghentian penyelidikan, apa makan siang lagi, Pak Don? Nah, kalau dia tetap terbuka, terus gimana untuk mencapai kata akhir? Mencapai kata akhir artinya silakan si pelapor ini. Nanti kan ada surat pemberitahuan hasil penyelidikan bahwa ini apa yang tidak ada unsur pidana. Tolong dilengkapi. Kalau dia tidak mampu? Tidak mampu, sudah. Berarti Anda tidak mampu melengkapkan apa yang Anda laporkan. Kan bukankah yang melaporkan, yang mendalilkan itu harus membuktikan? Iya. Nah, dia boleh mencabut atau digantung aja begitu? Ini tidak digantung, ini kan karena jalan terus dia kan? Iya. Jalan terus, dia melaporkan, makanya ini tertutup. Tidak boleh dicawe-cawekan bahwa hasil penyelidikan kami gini, berarti udah kasihan yang terlapor kan? Iya. Kalau mencabut laporan gimana, Pak? Karena ini bukan delik aduan, tidak boleh cabut-cabutan kan? Sekali tanam biar tumbuh dia. Sekali tanam biar tumbuh. Makanya ini bicara tentang kontroversi ijazah Pak Jokowi, ini kan kemana-mana ya, ke kiri, ke kanan, atas bawah, biasnya kemana-mana. Bahkan banyak sekali orang yang membicarakannya dengan merasa yakin memiliki masing-masing bukti ya Bang Don ya. Waduh, emang iya sih teman-teman, udah kemana-mana ini. Semua orang diseret-seret sama Roy Suryo sama Rismon. Semua orang dicari sama dia. Bukti di lubang tikus pun mungkin ya akan dicari sama dia. Tapi ya tadi kalau kata Pak Susno tidak ada penghentian penyelidikan. Ya, tapi kan selama ini memang Roy Suryo CS tidak bisa membuktikan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Bahkan di gelar perkara khusus pun mereka tidak bisa membuktikan. Ya, kita bisa mendengarkan teman-teman apa yang disebutkan oleh, apa yang dikatakan oleh Kompolnas di konferensi persnya setelah gelar perkara khusus. Kalau penjelasan dari UGM terkait dengan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Roy Suryo CS ini, ya itu sudah dijelaskan secara rinci, secara kredibel oleh UGM. Dan ya kan yang bisa menjelaskan itu semua UGM, karena kan semua data-data perjalanan akademis dari Pak Jokowi yaitu ada di UGM. Dan UGM yang memegang itu semuanya, dan yang mengerti dan paham itu UGM. Dan kemarin ketika gelar perkara khusus, saya pikir ya semua sudah clear teman-teman ya kan. Ya ada ombudsman di sana, ada DPR di sana, ada Kompolnas di sana, ada pihak-pihak independen lain di sana. Ya jadi apalagi yang harus dipersoalkan gitu, nggak ada lagi teman-teman. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini, dan menarik ya. Ini kasus ijazah ini semakin menarik teman-teman, akan masuk ke babak yang baru, ke babak yang sudah kita tunggu-tunggu dan nantikan selama ini. Pengumuman tersangka dari Polda Metro.
Dan kata Prof Paiman, kalau Pak Jokowi dan juga projo-projo lainnya lambat memenjarakan Roy CS, saya akan berusaha untuk segera memenjarakan mereka. Waduh. Tapi duit yang dikasih Prof Paiman kepada Betor itu diapakan sama Betor ya? Dibuat operasional untuk Roy Suryo, Rismon Tiva kah? Atau yang lain-lain operasional untuk mengusik ijazah Pak Jokowi? Karena mungkin bohir mereka ini tidak menggelontorkan uang lagi. Jadi Betor ini dipakai untuk dugaannya memeras orang, teman-teman. Seperti yang dikatakan Prof Paiman tadi. Ya, beliau merasa diperas sama Betor gitu ya kan. Tapi Betor membantah, kalau memeras itu kan di atas 100 juta. Ini kan 20 juta. Terus dikirimnya cuma 15 juta. Itu kan bukan pemerasan. Aduh, otak. Dan ternyata Betor, kata Prof Paiman, sudah masuk keluar penjara. Keluar masuk penjara, teman-teman. Ya, kalau bahasa kerennya sih, kalau kata orang-orang, residivis, teman-teman ya. Tapi ya, kita tunggu saja bagaimana kelanjutan kasus ijazah ini. Dan bagaimana nasib Roy Suryo nanti. Karena kan kemarin di Rakyat Bersuara, iNews dan Rismon sudah menggembar-gemborkan mantan rektor UGM menyatakan bahwa ijazah Jokowi tidak asli atau Jokowi tidak lulus dari UGM. Wah, itu digembar-gemborkan tuh, teman-teman. Tapi besoknya Prof Sofyan Effendi mencabut pernyataannya loh dan menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Waduh, saya meminjam gerakan-gerakan dari Coach Nudin. Asli gitu ya kan. Dan tadi Coach Nudin bilang, emang Anda sudah lihat ijazahnya? Ya belum, saya juga belum melihat ijazah Pak Jokowi. Tapi ya saya kan belum melihat dan tidak menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Tidak mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Tidak mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Tidak, Anda yang mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Dan tadi Anda marah Coach Nudin ketika klien Anda dibilang akan masuk penjara. Wah, Anda tidak menghargai praduga tak bersalah. Lah, terus klien-klien Anda, Roy Suryo, Rismon Tiva yang sebut 100, 1000, 1 miliar % ijazah Jokowi palsu. Nah, itu menghargai nggak Pak Jokowi? Coach Nudin? Itu menghargai nggak Coach Nudin? Makanya bercermin Coach Nudin, bercermin. Biar Anda bisa melihat diri Anda dan kawan-kawan Anda, bercermin lah. Jangan menuduh orang tidak menghargai klien Anda, tapi klien Anda tidak pernah menghormati dan menghargai orang lain. Ini Coach Nudin ngomongnya asal-asalan aja dia ya kan. Ini Coach Nudin semoga ada yang lapor juga deh, biar masuk juga deh teman-teman. Ini orang-orang Hizbut Tahrir ini kemarin dia ceramah dakwah ya kan, menyebarkan omong-omong dalam masjid, mengajak orang menyebarkan propaganda. Ini HT kayak ini bahaya teman-teman. Oke lah, cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.